Oke, selamat pagi, siang, malam, Pak Pras. Dan kali ini saya akan bahas terkait Project Resource Management. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Nikolaus dengan NIM 28024499165. Oke, dari mana sih pembahasan kita ini dimulai dan dari mana asal informasinya? Berasal dari PPT dan study case yang memaparkan terkait Project Resource Management sendiri, begitu. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih konsep Project Resource Management ini apa. Project Resource Management sendiri itu adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, mengalokasikan, dan mengontrol semua sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Nah, simpelnya di sini tuh adalah gimana caranya resource itu bisa terpenuhi untuk bisa mengelola proyek itu sendiri. Nah, di sini tentunya pasti butuh sumber daya karena resource sendiri adalah sumber daya. Sumber daya itu nggak cuma dari sumber daya manusia, nggak cuma orang doang, nggak cuma barang doang, melainkan segala sesuatu yang sudah dibutuhkan dari awal sebelum proyek dimulai, baik dari waktu, dana, uang, atau manusia, atau alat-alatnya begitu ya. Nah, secara konsep utama mereka terbagi akan 5 hal, yaitu ada perencanaan, resource, di mana resource planning sendiri berfokus pada gimana caranya suatu project ini bisa dibuat dulu rangkanya dan bisa memiliki ekspektasi ke depannya dan hasilnya itu kira-kira seperti apa. Gambaran awal. Lalu kedua, ada estimasi resource. Estimasi resource ini apa? Estimasi waktunya kira-kira selesainya kapan, kapan barangnya datang, atau berapa barang yang dibutuhkan, berapa orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan hal sesuatu ini, dan khususnya mungkin untuk beberapa job tentunya butuh HR, insinyur, atau membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Lalu yang ketiga ada pengadaan research. Pengadaan resource ini adalah proses eksekusi dari estimasi resource yang sudah diberikan. Setelah ada pengadaan resource, akan terbuat pengembangan tim. Pengembangan tim di sini apa? Mungkin timnya udah ada, atau mungkin kita sudah ngadain resource-nya, tapi belum kita kembangin secara fundamental. Mereka harus tahu dulu apa yang mereka harus buat, apa yang mereka harus fokuskan, dan apa yang mereka harus kerjakan. Setelah itu akan terbuat manajemen tim, di mana dalam manajemen tim akan terbagi berbagai divisi yang ada. Contohnya divisi akuntansi, finance, dan sebagainya. Nah, nanti di akhir adalah control resource. Control resource-nya apa? Gimana caranya kita bisa mengontrol agar tetap di dalam planning kita atau roadmap dalam suatu pekerjaan atau perencanaan resource yang sudah dibuat. Yang mungkin sebenarnya berhubungan dengan modern analytics sendiri. Nah, terkait akan hal itu, kita akan berikan contoh kasus yang ada. Mungkin kita akan bahas salah satu kasusnya saja. Dari 3 kasus yang ada seperti proyek pembangunan MRT, LRT, dan KRL. Kita fokus di MRT aja. Khususnya pada proyek pembangunan MRT, di sini adalah eh, mereka itu melakukan planning dulu awalnya. Mereka punya planning misalnya mau ngambil dari bawah dulu, dari bawah tanah. Mereka pengen pasang MRT di bawah tanah. Berarti apa yang mereka harus butuhkan nanti akan ditaruh dalam estimasi resource mereka. Mereka butuh apa? Contohnya mesin bor, butuh insinyur, butuh dana seberapa banyak, dan butuh berapa waktu yang mereka harus selesaikan dengan tempo-tempo tertentu. Setelah itu akan terbuat pengadaan resource. Pengadaan resource berdasarkan estimasi yang sudah diberikan. Misalnya mungkin nanti bakal ada ralat dari dananya. Oh, dananya nggak bisa sebesar ini nih. Kita akan alihkan ke sini, cari yang lebih murah. Oh, insinyurnya harus bagus. Terus mesin bornya harus bagus. Contohnya di kasus MRT di sini kan mesin bornya adalah impor. Nggak harus dari Jakarta. Nggak harus dari Indonesia juga. Mereka bor, terus akhirnya eh dari pengadaan tersebut tentunya butuh manajemen tim. Manajemen tim ini apa? Buat bikin setiap bahasanya divisinya tuh sudah ada gitu loh. Biar divisinya ada.
Mungkin kan sebelum manajemen tim udah ada tahap sebelumnya, di mana habis pengadaan itu nanti bakal ada bahasanya pengelompokan dulu lah, pengelompokan tugas, baru dibuat suatu divisi. Nah, nanti dari divisi-divisi tersebut tentunya akan dibuat suatu kontrol di mana mereka datangnya jam berapa, harus selesainya jam berapa, agar setiap setiap progresnya itu akan sesuai dengan estimasi yang diminta gitu loh. Nah, di project-project lain mungkin ada di LRT atau KRL. KRL khususnya mungkin pernah berinteraksi dengan negara Jepang atau Cina terkait model yang mereka tawarkan. Nah, ini sendiri sudah membuktikan bahwa proyek pembangunan ini nggak harus dari satu tempat saja, bahan resource-nya mungkin bisa dari luar. Tapi di sini ada yang ditekankan adalah proyek pembangunan atau project resource management ini adalah berfungsi untuk kita bisa membuat suatu project itu berhasil secara resource hingga pengeksekusian berdasarkan estimasi yang diminta begitu. Sehingga apa resource ini nggak cuma barang, resource ini bisa terkait eh, apa yang dibutuhkan dalam suatu proyek itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih untuk Pak Prasin sudah mendengarkan dan teman-teman sekalian. Terima kasih.